Luli merasakannya dan memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan roda kehidupan. Dia juga mengendalikan roda kehidupan untuk berputar perlahan di sekitar halaman. Tidak ada yang mengejutkan tentang roda kehidupan ini kecuali ada naga perak di atasnya. Gunung Senkai tidak bisa terbang. Dia telah melanggar aturan klan terakhir kali. Luli tidak berani melanggarnya kali ini, jika tidak Lu Zengtan akan menangkapnya. Dia pasti akan menimbulkan masalah ketika saatnya tiba, tetapi dia tidak peduli, karena dia hanya takut menimbulkan masalah bagi Lu Feixue. Melihat ke belakang, ayo mandi dulu. Mencium bau busuk di tubuhnya, Luli menggelengkan kepalanya, mengendalikan roda kehidupannya untuk terbang ke bawah, dan memasukkannya ke dalam lautan ilahi. Roda kehidupan ini merupakan suatu benda yang sangat ajaib, sejenis materi spiritual di dalamnya mengandung kemampuan yang sangat ajaib, yang dapat membuat roda kehidupan bertambah besar atau kecil, serta dapat ditarik dan dibuka dengan bebas. Tentu saja, ini membutuhkan teknik rahasia, yang semuanya termasuk dalam teknik rahasia yang diberikan kepadanya oleh keluarga Lu. Aku akan mandi dulu dan membicarakannya nanti. Luli dan Dewa Kenaikan Ming Yu melambaikan tangan mereka dan memasuki aula dalam. Ada seorang pelayan menunggu di dalam. Luli bertanya dengan santai di mana bibiku. Nyonya keluar pagi-pagi sekali dan berkata dia akan kembali lagi nanti. Pelayan itu menjawab dengan hormat. Luli mengangguk, pergi ke kamar mandi untuk mencuci dirinya, mengeluarkan satu set pakaian bersih, dan hendak menggantinya. Hah! Dia berjalan melewati cermin perunggu di dinding dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia tiba-tiba melangkah mundur dan melihat, matanya tiba-tiba menyusut karena, dia menemukan tanda naga perak di belakangnya telah menghilang. Bagaimana situasinya? Luli merasa ngeri, tanda naga perak adalah tanda garis keturunannya, dan sekarang tiba-tiba menghilang. Bisakah ketiga keterampilan sihir garis keturunannya masih digunakan? Blood Claw adalah skill tempur terkuatnya. Cakar darah. Ia berteriak dengan keras, namun tidak ada reaksi di punggungnya, namun muncul sisik di tangan kanannya, jari-jarinya menjadi lebih panjang, kukunya bengkok, dan muncullah cakar yang indah. Sejauh ini bagus. Luli menghela nafas lega, keajaiban garis keturunan masih ada. Dia merenung sejenak, lalu hatinya bergerak, dan dia segera duduk bersila dan melihat ke dalam roda keberuntungan. Benar saja, pola naga di roda kehidupan bersinar terang dan masih bergerak cepat mengelilingi roda. Ini, Luli tidak bisa mengerti sama sekali, bagaimana tanda naga perak di punggungnya bisa sampai ke roda kehidupan. Bisakah tanda garis keturunan dipindahkan? Atau, bukankah ini tanda garis keturunannya sama sekali? Ada begitu banyak keraguan dan keanehan sehingga kepala Luli menjadi agak besar. Tapi dia tidak bisa bertanya kepada siapapun tentang hal ini, dan dia sendiri tidak bisa memikirkannya. Dia mengubah cakar darah itu kembali dan melihat ke dalam roda kehidupan, hanya untuk menemukan bahwa tanda naga perak di roda kehidupan tidak bergerak. Apakah tanda garis keturunannya bergerak secara otomatis? Apakah naga ini hidup? Sebuah pikiran muncul di benak Luli, dan dia merasakan sedikit kedinginan di punggungnya. Jika ada naga yang tersembunyi di tubuhnya, itu pasti bukan hal yang baik. Bahkan, naga ini mungkin iblis. Tanyakan pada penatua tertinggi. Luli secara naluriah ingin meminta bantuan, tetapi dia takut untuk pergi bagaimana jika penatua tertinggi condong ke arah Lu Zengtan. Dia akan segera diidentifikasi sebagai iblis dan mungkin dibasmi secara langsung. Saya hanya bisa bertanya kepada kakek atau ayah saya. Setelah memikirkannya, Luli tidak berani mengambil risiko, jadi dia hanya bisa melihat ke dalam berulang kali untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu. Roda kehidupan tetaplah roda kehidupan, dan segel naga perak tetaplah segel naga perak, tidak ada yang salah dengan tubuhnya kecuali perubahan posisi. Tuan kecil, Luli tinggal di kamar mandi selama 1 jam penuh, suara Yu Huasen datang dari luar, membangunkan Luli. Dia hanya bisa mengenakan pakaiannya, mengerutkan kening dan berjalan keluar dan bertanya, ada apa? Yu Huasen melaporkan tetua ke-8 memintamu untuk datang dan berkata, ada berita tentang adikmu. Kakak perempuan, mata Luli berbinar, dan dia menjadi sangat bersemangat, sosok Luling ada di pikirannya, dan dia segera melupakan hal-hal aneh yang terjadi di tubuhnya. Saya pergi keluar. Dia meninggalkan sepatah kata pun dan bergegas keluar seperti embusan angin. Setelah sampai di pastoran, dia begitu cemas sehingga dia bergegas masuk tanpa menunggu Sersan melapor. Untungnya, semua Sersan ini tahu bahwa tetua ke-8 telah memanggil Luli, jika tidak, mereka akan mengira Luli akan menimbulkan masalah lagi. Hei, Luli bergegas ke aula utama aula penatua dan melihat penatua ke-4 dan penatua ke-8. Dia dengan cepat berkata dengan mata membara, apa beritanya?
Apakah saudara perempuanku telah diselamatkan dan akan segera kembali? Tetua keempat dan tetua kedelapan tidak menjawab. Ada sedikit rasa berat di mata mereka. Luli merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia melihatnya. Apakah sesuatu akan terjadi? Tanah dari tetua kedelapan menghela nafas sedikit dan berkata, kami baru saja menerima kabar dari Istana Singa Biru bahwa orang-orang dari Istana Singa Biru telah tiba di Istana Dewi, dan bertemu dengan pemilik Istana Dewi, dan juga menemukan nenek ular dunia bawah. Tetapi tidak ada apa-apa. Luli menjadi cemas dan berteriak, bicaralah dengan cepat. Tetua kedelapan berhenti dan berkata, mereka tidak menemukan adikmu. Tidak mungkin. Luli langsung keberatan, adikku diculik oleh nenek Nedersnake. Istana Dewi pasti berbohong. Dengarkan aku dulu. Tetua kedelapan melambaikan tangannya dan berkata, bukan karena nenek ular Ming menyangkal bahwa dia membawa adikmu pergi. Nenek ular Ming mengakui bahwa dia melihat adikmu adalah janin surgawi burung Phoenix Api, dan kemudian dia membawanya kembali ke Dewi Istana karena cinta pada bakatnya. Tapi, ketika mereka pergi ke Kingzu dari Gurun Utara, mereka tiba-tiba diserang oleh pria kuat yang aneh, dan adikmu menghilang. Mustahil. Luli masih menggelengkan kepalanya dengan sangat yakin, dan kemudian tubuhnya menjadi pembasmi. Dia berpikir sejenak dan berkata, ini pasti alasan dari Istana Dewi. Sekelompok pecundang di Istana Singa Biru telah tertipu. Tidak, aku ingin pergi ke Istana Dewi secara langsung. Tolong kirimkan beberapa orang kuat dari keluarga kepadaku, dan aku akan membasmi semua orang di Istana Dewi. Jangan terlalu bersemangat dulu, ini bukan alasan, ini fakta. Tetua kedelapan mengatupkan bibirnya dan berkata, seorang kaisar manusia telah pergi ke rumah Singa Biru, dan dia masih mengetahui keterampilan rahasia mencari jiwa. Kaisar manusia itu telah mencari jiwa nenek ular Ming, dan juga mencari untuk jiwa semua orang yang pergi ke Gurun Utara bersama-sama. Memang benar demikian. Ledakan. Luli seperti guntur yang meledak di langit, tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir terduduk di tanah. Lu Ling hilang. Atau, mati. Ada lautan luas antara Gurun Utara dan Kingsu. Lu Ling tidak memiliki kekuatan bertarung dan hilang di laut. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Mati. Adikku sudah mati. Luli bergumam putus asa, wajahnya sepucat salju. Tetua kedelapan melihat dan berkata berulang kali, tidak mati, tidak mati. Luli, apa yang kamu pikirkan? Nenek Nedersnake diam-diam meletakkan Nedersnake di tubuhmu, saudara perempuan. Dia berspekulasi bahwa saudara perempuanmu orang kuat yang aneh itu pasti telah mengambilnya, karena ular dunia bawah telah terbang ke arah barat. Orang asing yang kuat. Secercah harapan muncul di mata Luli, selama dia belum mati, dia selalu bisa ditemukan. Mungkinkah lelaki kuat aneh itu mengetahui bahwa saudara perempuannya adalah burung Phoenix Api, jadi dia menculik kijang darat seperti nenek Nedersnake. Luli sedikit panik. Dia memandang tetua kedelapan dengan penuh semangat dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua keempat menjawab, orang-orang dari Blue Lion Mansion sedang mencari informasi. Ketika nenek Nedersnake diserang, dia menemukan bahwa orang kuat itu memiliki rahasia yang sangat unik, yaitu rahasia cahaya suci kelas 7. Kami punya juga mengirim orang untuk menyelidiki, dan kita punya seharusnya tidak banyak orang kuat dalam misteri cahaya suci, dan tidak banyak orang kuat di dunia ini yang dapat memahami misteri kelas 7. Kami akan menemukan orang ini berdasarkan petunjuk. Tetua kedelapan mengangguk dan berkata, Luli, jangan khawatir, selama kita menemukan orang ini, tidak peduli siapa itu, kita bisa menyelamatkan adikmu. Kakak perempuan. Luli memejamkan mata kesakitan. Dia pikir dia akan segera bertemu Luling. Dia juga ingin memberi kejutan pada Luling, tapi sekarang Luling menghilang, dan kondisi Luli buruk. Setelah kembali ke paviliun Tenglong, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Luling tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi dia masih kecil, tetapi dia diculik 2 kali, janin surgawi Phoenix Api menyelamatkan hidupnya, tetapi membasminya 2 kali. Ada beberapa janin surgawi langit dan bumi di dunia ini, tetapi janin surgawi Phoenix Api relatif jarang, jadi wajar jika mereka menarik perhatian orang-orang yang berkuasa. Lagi pula, jika janin surgawi Phoenix Api dibudidayakan dengan baik, ia akan menjadi manusia kuat dengan kekuatan tempur yang kuat di masa depan. Memikirkan Luling sendirian dan dibawa pergi oleh orang asing yang kuat, dia tidak tahu penderitaan seperti apa yang akan dia derita. Pikiran Luli serasa akan meledak, jika dia tidak tahu siapa orang kuat misterius itu, dia pasti akan mendatanginya secara langsung. Rahasia 7 tingkat, rahasia cahaya suci. Mata Luli sedikit bersinar, ayahnya sepertinya hanya memahami rahasia tingkat ke-6. Seharusnya tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memahami rahasia kelas 7.
Dengan energi dari keluarga Lu, seharusnya mudah untuk mengetahuinya. Kembali ke paviliun Tenglong, Lu Li tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Mingyu, Dewa Abadi. Dia mengunci diri di dalam rumah sendirian dan duduk di sana sepanjang sore. Baru pada malam hari dia tenang. Tidak ada gunanya khawatir lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dan dia tidak bisa membantu Lu Ling. Dia hanya bisa menunggu sampai keluarga Lu mengetahui tentang pria kuat misterius ini. Setelah duduk di kamar sepanjang sore, dia merasa sedikit pengap dan berjalan keluar. Yu Huasen dan Ming Yu sedang menunggu di luar setelah melihat Lu Li keluar. Ming Yu bertanya dengan prihatin, Tuan Muda, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, adikku dibawa pergi oleh pria kuat misterius, dan sekarang keluarga Lu sedang melacaknya. Lu Li menjelaskan dengan santai. Melihat Lu Li tidak ingin berbicara lebih banyak, Ming Yu dan Yu Huasen tidak bisa banyak membantunya, jadi mereka hanya bisa mengucapkan beberapa kata lega. Lu Li melirik ke langit di luar dan tiba-tiba merasa ada seseorang yang hilang di ruangan itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pelayan itu, bibiku belum kembali. Tidak, pelayan itu menggelengkan kepalanya, dan Lu Li mengerutkan keningnya lebih erat lagi. Lu Feixue tidak pernah keluar, tapi dia tiba-tiba keluar hari ini dan belum kembali. Dia merenung sejenak dan berjalan keluar pintu, dan berkata kepada penjaga di luar, bibiku belum kembali sejak dia keluar. Kamu mengirim orang untuk mencarinya. Pergi ke Divine Armor City dan lihat sekeliling. Sebelum Lu Feixue pergi, dia berjanji akan segera kembali. Sekarang hari mulai gelap, jadi meskipun dia pergi ke teman-temannya, dia seharusnya kembali. 6 penjaga di luar memandang Lu Li dengan penuh semangat. Kota Armor Ilahi sangat besar dan memiliki banyak halaman, dan Lu Feixue tidak memberitahunya kemana dia pergi. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Melihat Lu Li terlihat salah, seorang pria tua meminta mereka berlima untuk mencarinya satu persatu. Keduanya berkeliaran di sekitar Gunung Senkai, dan mereka bertiga pergi ke kota Senkai. Apakah mereka dapat menemukannya atau tidak adalah satu hal, mereka harus pamer. Lu Li tidak terlalu khawatir, lagi pula, kota Armor Ilahi ditutup, dan Lu Feixue paling banyak berada di kota. Siapa di Divine Armor City yang tidak mengenal Lu Feixue? Siapa yang berani menyentuhnya? Lu Li kembali ke aula dan tidak berniat makan, jadi dia hanya duduk dan menunggu Lu Feixue kembali. Melihat suasana hati Lu Li sedang buruk, Yu Huasen dan Ming Yu makan sedikit dengan santai dan menemaninya karena dia tidak bisa kembali berlatih. Seiring berjalannya waktu, wajah Lu Li menjadi semakin jelek. 1 jam kemudian, masih belum ada berita yang diberitakan, dan Lu Feixue sudah tidak terlihat. Lu Li tidak bisa duduk diam. Setelah berpikir sebentar, dia membawa Ming Yu dan Yu Huasen dan berjalan keluar. Melihat satu-satunya penjaga yang berdiri di luar pintu, dia berkata, menurutmu dari mana bibiku keluar? Sisi selatan. Penjaga itu berpikir sejenak dan berkata, selatan adalah jalan menuruni gunung. Saya pikir, Nyonya pasti pergi ke kota. Ayo, kita mencarinya. Lu Li memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Tidak mudah menemui para tetua dalam masalah ini. Dia melambai kepada penjaga dan berkata, bawa kami turun gunung dan cari di kota. Keluarga Lu tidak melarang Lu Li pergi ke kota Armor Ilahi. Para penjaga tidak punya pilihan selain memimpin jalan. Berjalan jauh ke selatan, dibutuhkan 3 batang dupa untuk menemukan jalan berkelok-kelok menuruni gunung. Gunung Senkai berbentuk menara, dengan orang-orang yang tinggal di setiap lantainya. Ada sersan yang berpatroli di jalan menuruni gunung dari waktu ke waktu. Tidak semua orang di bawah bisa naik. Orang di gunung bisa turun dengan mudah, dikawal oleh penjaga. Lu Li terkenal, siapa yang berani menghentikannya? Lu Li cemas dan mempercepat. Mereka berempat bergegas menuruni Gunung Senkai hanya dengan beberapa batang dupa. Setelah turun dari Gunung Senkai, Anda akan menemukan kota Senki, tetapi ketika Anda memasuki kota tersebut, Lu Li sedikit tercengang. Karena kota ini begitu besar, dengan jalanan dan gang di mana-mana, dibangun dengan rapi, serta halaman dan bangunan yang padat, di mana saya bisa menemukan orang di sini. Setelah merenung sejenak, Lu Li bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas sersan di Divine Armor City? Bawa saya untuk menemukannya. Sersan patroli sering terlihat di kota, pasukan kota Armor Ilahi setidaknya harus berjumlah puluhan ribu. Akan mudah untuk menemukan komandan atau tetua yang bertanggung jawab atas tentara dan meminta bantuannya. Jika tidak, Lu Li dan yang lainnya pasti tidak akan dapat menemukannya. Itu Penatua Feng. Penjaga itu memahami hal ini dengan baik dan membawa Lu Li langsung ke selatan kota. Penatua Feng adalah penatua aula luar, bertanggung jawab atas pertahanan dan pengelolaan ketertiban kota. Kota Divine Armor sangat ramai, dan lalu lintas masih padat di malam hari.
Lu Li dan yang lainnya tidak memiliki gerbong, hanya pesawat ruang angkasa lapis baja dan kereta kuno. Terbang tidak diperbolehkan di kota, jadi semua yang lain harus melakukannya berjalan. Setelah berlari kurang dari setengah jam, seorang penjaga bergegas dari depan. Ming Yu dan Yu Huasen meliriknya dan berteriak, itu seseorang dari luar halaman kami. Lu Li menoleh, dan penjaga itu juga melihat Lu Li dan yang lainnya, dan bergegas mendekat seperti embusan angin. Wajahnya sangat jelek, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Begitu Lu Li melihat ada yang tidak beres, dia berteriak dari jauh, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menemukan orangnya? Nyonya, Nyonya. Penjaga itu begitu ketakutan hingga giginya gemetar, dan setelah beberapa saat dia berkata, Nyonya membasmi orang, dia telah membasmi lusinan orang. Apa? Lu Li dan Dewa Bulu Ming Yu sepertinya salah dengar, dan mereka bertiga gemetar. Lu Feixue membasmi orang. Lu Feixue telah pasrah dengan situasi ini selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kesabaran dan semangatnya. Jangankan membasmi orang, dia mungkin tidak akan berkonflik dengan orang lain, bukan? Apakah kamu melakukan kesalahan? Reaksi pertama Lu Li adalah orang ini telah melakukan kesalahan. Tidak, penjaga itu berkata dengan sangat yakin, itu Nyonya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di sana, sepertinya, halaman Penatuali, mereka masih membasmi orang sekarang. Berjalan, mata Lu Li tiba-tiba memerah, darahnya mendidih, dan niat membasminya melonjak ke langit. Jika Lu Feixue benar, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Dengan temperamen Lu Feixue yang mampu membasmi orang, masalah ini sudah sangat serius. Hei, Yu Huasen dan Ming Yu saling memandang dan mengikuti Lu Li pergi, wajah mereka serius. Lu Ling hilang, suasana hati Lu Li sedang buruk hari ini, dan Lu Feixue mendapat masalah lagi. Banyak orang mungkin mati malam ini. Penjaga itu membawa Lu Li melintasi dua jalan, berbelok di tikungan, menunjuk ke depan dan berkata, itu dia. Tuan Li, cepat hentikan Nyonya. Jangan membuat masalah besar. Hei, Lu Li melepaskan keterampilan sihirnya yang membakar darah, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia melesat ke depan. Sudah banyak orang berkumpul di sana, terjadi keributan, jeritan dan seruan terus terdengar dari sebuah halaman. Pergi, deru guntur Lu Li membangunkan semua orang di luar halaman. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda dengan mata perak dan niat membasmi bergegas ke arahnya. Mereka segera menyingkir dan Lu Li menyerbu masuk seperti embusan angin. Mati, 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 kalian semua pantas mati. Sebelum dia bisa bergegas masuk, teriakan keras seorang wanita terdengar di dalam. Lu Li mengangkat matanya dan melihat bahwa Lu Feixue benar-benar mengejar orang-orang dengan pedang merah. Sudah ada mayat di mana-mana, termasuk pelayan dan pelayan. Banyak tempat telah rata dengan tanah. Ada beberapa loteng juga runtuh dan halamannya berantakan. Tante, Lu Li terbang dan bergegas menuju Lu Feixue. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat dia berlumuran darah tetapi tidak terluka parah. Rambut Lu Feixue acak-acakan, pakaiannya robek di banyak tempat, wajahnya berlumuran darah, dan matanya tampak gila, seperti wanita gila. Ketika dia melihat Lu Li bergegas ke arahnya, dia terkejut sesaat, dan kemudian air mata mengalir dari matanya. Pedang terlepas dari tangannya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Lu Li dan menangis dengan keras. Yu Huasen dan Ming Yu bergegas masuk. Setelah memindai pikiran mereka dengan pikiran spiritual mereka, hati mereka benar-benar tenggelam. Setidaknya ratusan orang tewas di halaman. Masalah ini menjadi besar. Oke, Bibi, jangan takut, keponakanku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Merasakan tubuh halus Lu Feixue gemetar dan air mata mengalir di wajahnya, dia pasti sangat ketakutan dan panik. Lu Li dengan cepat menepuk bahunya dan menghiburnya. Dia tidak tahu mengapa Lu Feixue melakukan pembasmian besar-besaran malam ini dan bahkan menyerang sekelompok pelayan dan pelayan pengawal. Tapi dia bisa menebak bahwa Lu Feixue pasti sangat terstimulasi hingga menjadi begitu gila. Tidak peduli apa alasannya, Lu Li memutuskan untuk melindungi Lu Feixue malam ini. Siapapun yang berani menyakitinya harus melangkahi tubuhnya. Bibi, ayo kembali. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat banyak penjaga di sekelilingnya, mata mereka dipenuhi amarah dan ketakutan, tetapi mereka tidak berani mendekat. Dia mengatakan sesuatu di telinga Lu Feixue, memeluknya dan berjalan keluar halaman. Mau lari, hentikan mereka. Biarpun mereka semua mati, kamu harus menunggu ayahku kembali. Raungan ledakan datang dari halaman, tetapi pria itu tidak berani keluar, seolah dia takut Lu Feixue akan membasminya. Para penjaga di halaman saling memandang, mengertakkan gigi dan bergegas menuju pintu, menghalangi jalan keluar dari rumah sakit. Halaman ini sangat luas dan mewah.
Seharusnya ini adalah halaman dari tetua aula luar. Tadi, penjaga juga mengatakan bahwa itu adalah halaman dari tetua Li. Tampaknya tetua itu tidak ada di rumah, jika tidak, Lu Feixue tidak akan mampu membasmi begitu banyak orang dengan kekuatannya. Tidak peduli apa, Lu Feixue membasmi orang di depan umum malam ini dan membasmi begitu banyak pelayan adalah tindakan yang salah. Lu Li tidak sabar menunggu Penatua Li kembali dan menangkapnya di tempat kejadian. Sekarang kami sedang mengungsi, bahkan jika Penatua Li pergi ke Gunung Senkai untuk menimbulkan masalah, masih ada ruang untuk bermanuver. Hati Lu Li tergerak, dan dia segera melepaskan roda kehidupannya, memimpin Lu Feixue terbang ke atas, dan berteriak kepada Ming Yu Yusen, ayo pergi. Apa yang telah terjadi? Lu Li baru saja lepas landas ketika sesosok tubuh dari utara muncul di udara dengan kecepatan yang mengerikan. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan aura seperti naga dan gajah. Wilayah kekuasaannya seharusnya berada di puncak kerajaan raja. Lu Li meliriknya dan mengenali orang ini. Pada hari Lu Zengtan kembali, orang ini ada di halaman, tidak diragukan lagi dia adalah tetua aula luar. Ayah! 3 orang paruh baya melonjak di halaman belakang. Mereka semua berada di alam abadi. Mereka melepaskan roda kehidupan mereka. Salah satu dari mereka berteriak pada lelaki tua itu, Lu Feixue, saya tidak tahu mengapa kamu begitu gila. Kamu membasmi orang di rumah kita, San Erlier. Mereka semua dibasmi oleh Fei Lu Feixue. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia memiliki ekspresi membasmi di tubuhnya. Dia melirik ke arah Lu Feixue, dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya, wajahnya menjadi lebih jelek, dan dia menatap Lu Feixue dengan mata dingin dan berkata, Nona Feixue, meskipun Anda adalah nona keluarga Lu, Anda tidak dapat membasmi orang tanpa alasan, kan? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya hanya bisa tersinggung. Ming Yu dan Yu Huasen terbang dan melepaskan manik-manik kehidupan. Lu Li menyerahkan Lu Feixue kepada Ming Yu dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah itu Penatua Li? Saya baru saja datang ke sini dan tidak tahu keseluruhan ceritanya. Itu salah untuk bibiku untuk membasmi seseorang. Tetapi bisakah masalah ini diserahkan kepada gereja Presbyterian untuk diputuskan? Hahaha, Penatua Li tertawa mengejek penghakiman. Saya, Li Yuan, telah bekerja keras untuk keluarga Lu Anda sepanjang hidup saya, dan Anda anggota keluarga Lu membantai cucu-cucu saya dengan sedikit perselisihan. Mengapa Anda tidak menunggu keputusan sebelum membasmi orang? Mengapa kamu tidak menghakimi keluargaku dulu jika mereka salah? Basmi lagi. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak punya pilihan selain membayar darah demi darah, membasmi Lu Feixue, dan kemudian secara pribadi pergi ke aula tetua untuk mengaku bersalah. Apa yang dikatakan Penatua Li benar. Jika Lu Feixue memiliki konflik dengan keluarga Li, dia dapat meminta keputusan dari aula tetua. Bahkan jika 1 atau 2 orang terbasmi, keturunan langsung dari keluarga Li akan baik-baik saja. Namun, Lu Feixue langsung membasmi seseorang, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu semua adalah kesalahan Lu Feixue. Ketika Penatua Li kembali dan melihat ruangan yang penuh dengan orang mati, termasuk cucu-cucunya, wajar jika dia merasa marah. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Lu Feixue tiba-tiba berkata dengan mata merah pada saat ini, Lili, perempuan jalang, pantas mati, dan kalian semua anggota keluarga Li layak mati. Sehat, Penatua Li tertawa dengan marah, aura pembasminya semakin kuat. Dia memandang Lu Li dan berkata, Tuan Muda Li, minggir. Saya telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Penatua Li, harap tenang. Tentu saja, Lu Li tidak akan menyerah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, bibiku selalu lembut, tetapi dia jelas-jelas sedang kesal saat ini. Mohon tunggu sebentar, Penatua Li. Seseorang akan segera datang dari aula Penatua dan bisa menilai di depan umum. Jika masalah ini memang salah bibiku, mohon tunggu sebentar. Aku, Lu Li, akan menanggung semua kesalahanmu. Hahaha, kata-kata Lu Li benar-benar menyinggung perasaan Penatua Li. Dia tertawa mengejek dan berkata kepribadian yang lembut. Dia bahkan tidak menyayangkan para pelayan. Dia adalah orang yang membasmi orang secara sembarangan. Bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab jika kamu membasmi seseorang dengan nyawamu? Ini adalah kebenaran abadi. Apakah kamu ingin mati demi bibimu? Atau kamu ingin melindunginya? Melihat Penatua Li semakin marah, Lu Li diam-diam khawatir, dia tidak ingin masalah ini terus meningkat, jika tidak maka akan semakin merugikan Lu Feixue. Dia melirik ke arah utara, merasa sedikit ragu. Setelah hal sebesar itu terjadi, mengapa tetua ke-8 dan tetua ke-4 tidak datang? Tak satu pun tetua keluarga Lu muncul, mungkinkah
apa yang terjadi malam ini sengaja ditujukan pada mereka. Ini adalah sistem transmisi informasi yang unik untuk keluarga besar manapun, jika tidak, bagaimana jika ada mata-mata yang menyelinap ke kota dan membasmi orang? Keluarga Lu merespons dengan sangat lambat sehingga tidak banyak penjaga kota yang keluar, dan Penatua Feng, yang bertanggung jawab atas penjaga kota, juga tidak muncul. Jika keluarga Lu bukan pecundang, pasti ada yang salah dengan masalah ini. Keluarga Lu adalah salah satu dari 12 keluarga kerajaan, sebuah keluarga kaya yang berdiri di puncak Zhongzhou. Jika orang-orang di keluarga Lu begitu tidak berguna, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Oleh karena itu, apa yang terjadi malam ini sangatlah aneh, dan mungkin ada seseorang di baliknya. Lu Li mengetahuinya dalam sekejap mata. Dia melihat sekeliling dan memastikan bahwa Penatua Feng, yang bertanggung jawab atas keamanan kota, belum tiba. Sedikit cibiran muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, "Penatua Li, saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat ini? Jika Anda berada di puncak kerajaan, Anda pasti bukan orang bodoh, pikirkan baik-baik. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tindakan, Lu Li tidak punya pilihan selain menemanimu. Hanya kamu." Penatua Li tidak tahu bahwa dia tidak mendengar arti mendalam dari kata-kata Lu Li, atau dia terlalu marah untuk berpikir terlalu banyak. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Li, dia menepis sebuah bayangan, melambaikan pedang tajam di tangannya, seperti ribuan daun willow bergoyang, diam-diam bergerak ke arahnya. Lu Feixue menikam, dan teriakan kerasnya juga terdengar. "Nona Feixue, Li Yuan telah menyinggung perasaanmu dan aku akan membasmimu. Li Yuan harus pergi ke aula tetua untuk mencari kematian. Ingin membasmi bibiku. Kamu belum memiliki kemampuan." Tubuh Lu Li tiba-tiba berubah, dan roda kehidupan di bawah kakinya benar-benar terwujud. Ada roda kehidupan di bawah setiap Lu Li, selusin Lu Li terbang di langit, tidak mau kalah, dan bergegas menuju Penatua Li. Keterampilan magis ini sangat kuat dan mengandung rahasia pencerminan. Di bagian utara Zhongzhou, iblis mengendalikan lusinan klon Lu Li, yang masing-masing memegang peti mati Kaisar Naga, bahkan mereka yang berada di puncak alam raja tidak dapat membedakannya. Penatua Li secara alami tidak dapat membedakannya saat ini. Lapisan lengan kanan Lu Li meledak, dan cakar binatang yang indah muncul. Niat membasmi Shen Han tiba-tiba menyelimuti Penatua Li. Teriakan marah Lu Li bergema bermil-mil jauhnya. "Tetua Li, saya akan memberi Anda kesempatan. Apakah Anda ingin mundur? Jika Anda tidak mundur, jangan salahkan Lu Li karena kejam. Apa yang terjadi hari ini sangat mengerikan, dan Lu Li menyimpulkan pasti ada konspirasi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu konspirasi atau bukan, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lu Feixue. Dia memiliki lebih dari selusin klon." Cakar darah muncul, dan niat membasminya telah menargetkan Penatua Li yang terbang ke arahnya. Yang terakhir sama sekali mengabaikannya. Menurut pendapat Penatua Li, Lu Li, seorang pejuang yang baru saja menerobos alam roda kehidupan, tidak berbeda dengan seekor semut. Bukan karena Penatua Li tidak mendengar desas-desus bahwa Lu Li telah melumpuhkan salah satu tangan Qiu Wenze. Tapi rumor hanyalah rumor. Qiu Wenze dikenal sebagai playboy yang tidak berguna. Mengapa Penatua Li peduli? "Tuan Li, minggirlah. Jika tidak, tidak baik jika Anda terluka secara tidak sengaja." Penatua Li berteriak dengan marah. Dia berani membasmi Lu Feixue, tetapi dia tidak berani membasmi Lu Li. Bagaimanapun, Lu Feixue adalah seorang wanita muda dan reputasinya tidak terlalu baik. Kali ini dia pelakunya lagi. Lu Li berbeda, dia adalah putra Lu Renhuang dan cucu Raja Klan. Bagaimana dia berani main-main? Pedang panjang di tangannya berputar seperti ribuan daun willow, dan bayangan pedang tidak mungkin terlihat, jika seseorang dengan pikiran spiritual yang kuat dapat menguncinya. Sayang sekali Lu Li tidak mengetahui pikiran spiritual. Tubuh Penatua Li begitu cepat hingga berubah menjadi aurora dan menembus selusin Lu Li. Dia percaya bahwa Lu Li tidak akan bisa bereaksi dengan kecepatannya. Cici. Dia segera menyadari bahwa dia salah. Roda kehidupan di bawah kaki tubuh asli Lu Li bergoyang, dan dia dengan mudah mendekatinya, dan lebih dari selusin klon bergegas ke arahnya bersama-sama. Mengapa roda kehidupan ini begitu cepat? Ming Yu dan Yu Huasen sedikit terkejut, dan Penatua Li juga merasakan selusin cakar binatang berwarna perak mencakar seluruh tubuhnya. Ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Dia menari dengan pedang panjang di tangannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, mencoba memblokir genggaman Lu Li dan kemudian dengan mudah menjatuhkannya. Retakan. Hasilnya mengejutkan Penatua Li. Pedang misterius tingkat surga miliknya dengan mudah dipatahkan oleh cakar darah perak. Dewa cakar perak meraih lengannya, dan lengannya langsung meledak. Dia menjerit, dan darah beterbangan ke langit.
Mundur atau tidak, selusin Luli masih mengelilingi Penatua Li, mata keperakan mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Jika Penatua Li tidak mundur, saya yakin dia akan ditangkap dan dibasmi di detik berikutnya. Jika kamu tidak mundur, kita akan mati bersama. Penatua Li menjadi sangat marah, dengan mata merah, dia mengendalikan manik kehidupan untuk memukul tubuh asli Luli dengan keras, ingin mati bersama Luli. Bas, Mingyu mengambil tindakan, dia sudah melepaskan manik kehidupannya dan tiba-tiba menekannya. Bagaimana Penatua Li yang terluka bisa berpikir bahwa Mingyu akan mengambil tindakan? Luli dan Penatua Li segera tertekan dan terjatuh. Namun, momentumnya segera menghilang. Luli sudah tahu bahwa Mingyu akan mengambil tindakan, jadi dia tidak panik sama sekali. Dia dan Mingyu bekerja sama dengan sangat baik, dan dia menggunakan cakarnya yang lemah untuk mencakar kepala Penatua Li. Ledakan. Salah satu tangan Penatua Li tergores berkeping-keping, dan dia ditekan oleh kekuatan Mingyu. Dia tidak bisa bereaksi, dan kepalanya tergores. Mayat tanpa kepala jatuh dan menabrak batu di bawah. Bebatuan itu ditekan oleh Mingyu, dan sudah lama runtuh, tubuh tanpa kepala Penatua Li menghantamnya, menimbulkan awan debu. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Orang-orang di keluarga Penatua Li dan penjaga kota di luar semuanya ketakutan dan membasmi para tetua di aula luar. Hari ini, masalah ini telah menjadi masalah besar. Wajah Luli tanpa ekspresi, baginya, membasmi sesepuh luar tidak berbeda dengan membasmi raja biasa. Dia memberi kesempatan kepada Penatua Li, tetapi Penatua Li tidak menghargainya. Jika dia tidak membasmi Penatua Li, dialah yang akan mati. Ayah! Ketiga putra keluarga Li tiba-tiba berteriak, dan mereka bertiga bergegas turun, melolong dan menangis di tubuh Penatua Li. Seseorang tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan bom sinyal dari tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Ledakan. Sinyal suar mekar di udara, menerangi separuh kota armor ilahi. Cahaya bulan redup malam ini dan hanya ada sedikit bintang, jadi sinyal suar ini sangat menyilaukan. Tanda tanya, banyak orang dari segala arah naik ke udara dan menembak ke arah kami. Mereka semua adalah pejuang di atas alam raja. Ada beberapa aura yang sangat kuat di selatan, yang sebenarnya berasal dari alam kaisar manusia. Yu Huasen dan Ming Yu saling memandang dan memimpin Lu Feixue menuju Luli. Segalanya menjadi terlalu besar hari ini, dan saya khawatir mereka berempat akan mati di sini. Luli juga merasakan hal ini, ketika dia melihat para tetua dari Gunung Senkai terbang masuk, hatinya benar-benar tenggelam. Apa yang terjadi hari ini jelas merupakan sebuah konspirasi, 8 tetua, 4 tetua, dan 5 tetua kemungkinan besar dipindahkan, jika tidak, mustahil bagi mereka untuk tidak bereaksi pada saat ini. Bahkan, pada saat ini, dia masih ragu apakah Penatua Li sengaja menyebabkan kematian. Tujuannya adalah untuk membuat dia dan Lu Feixue melakukan kejahatan serius, dan di kota, di depan banyak orang. Keluarga Lu adalah penguasa kota armor ilahi, tetapi begitu anggota keluarga Lu melakukan kejahatan serius, keluarga Lu tidak boleh menghukum mereka dengan berat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjaga hati orang-orang di kota tetap aman, dan bagaimana kita bisa menenangkan kemarahan para penatua gereja di luar? Banyak hal telah terjadi, dan tidak ada gunanya menyesalinya. Luli hanya bisa berdiri dengan dingin di udara, menunggu perkembangan selanjutnya. Hei, selusin orang kuat terbang dengan cepat, dan ada banyak orang kuat yang terbang dari kejauhan. Penjaga kota di bawah telah mengumpulkan ribuan orang, dan beberapa jalan di dekatnya diblokir. Tolong, apa yang terjadi? Teriakan keras datang dari selatan, dan seorang lelaki tua dengan alis tebal melesat ke depan dan dengan cepat tiba di tempat kejadian. Energi dan darah pria ini begitu tinggi sehingga membuat orang merasa sangat tertekan. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah kaisar manusia. Beberapa tetua dari alam Junhou yang telah tiba di dekatnya melihat ke halaman di bawah dan berkata, Penatua Huifeng, Guru Li telah membasmi Li Yuan. Penatua Feng, kamu harus membuat keputusan untuk ayahku. Ketiga putra keluarga Li di bawah terbang dan berlutut di roda kehidupan untuk bersujud kepada Penatua Feng. Salah satu dari mereka menangis keras dan berkata Nona Feixue melakukan pembasmian besar-besaran di rumah saya, dan Tuan Muda Li datang dan membasmi saya ayah. Bagaimana jika Penatua Feng tidak membuat keputusan untuk kita semua di keluarga Li akan dibasmi di kaki Gunung Senkai hari ini. Penatua Feng bertanggung jawab atas pertahanan kota armor ilahi seberapa penting kota armor ilahi. Kalau dipikir-pikir, Penatua Feng juga memiliki status yang sangat tinggi di aula luar. Semua keluarga dibagi menjadi aula dalam, aula luar, dan aula tamu. Aula dalam adalah anak-anak mereka sendiri, tulang punggung keluarga.
Aula luar adalah orang kuat yang mengandalkan keluarga ini, dan kekuatan aula luar tidak bisa diremehkan. Penatua Feng berada di alam kaisar manusia, dan dia merasa jauh lebih kuat daripada Lu Fenghuo dan yang lainnya, mudah bagi keluarga Li untuk memintanya mengambil keputusan. Feng Changhuhu memandang Lu Li dengan mata muram dan berkata, Tuan Li, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Lu Li memandang Penatua Feng dengan dingin dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mencibir Penatua Feng, apakah Anda bertanggung jawab atas urusan kota armor ilahi? Saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak muncul saja sekarang? Setelah saya membasmi Penatua Li, tapi dia datang segera setelah itu. Apakah Anda terlibat dalam masalah ini? Seberapa kuatkah pemikiran spiritual kaisar manusia? Setiap pergerakan di kota mungkin berada di bawah pengawasannya, belum lagi setidaknya ada selusin kaisar manusia di aula luar, bukan? Lu Feixue melakukan pembasmian besar-besaran di keluarga Li, bahkan kaisar manusia tidak menyadarinya. Penatua Feng juga tidak menjawab perkataan Lu Li, tetapi berkata dengan marah karena Tuan Muda Li mengaku membasmi Penatua Li, tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo, kalahkan mereka berempat dulu, masukkan mereka ke penjara, dan tunggu sampai tuan keluarga yang akan kembali untuk diadili. Menguasai, ekspresi mengejek di wajah Lu Li menjadi semakin kuat tampaknya tidak hanya pengadilan luar yang terlibat dalam masalah ini, tetapi Lu Zengtan tampaknya juga terlibat. Pada saat ini, Lu Li tiba-tiba menyadari. Lu Xuan dan Lu Si begitu pendiam beberapa waktu yang lalu, dan Lu Zengtan tidak mencari masalah. Apakah hanya untuk merencanakan situasi hari ini? Penatua Feng memberi perintah, dan beberapa alam Junhou mengepung Lu Li dan yang lainnya. Ming Yu dan Yu Huasen memandang Lu Li. Lu Feixue lebih tenang sekarang. Dia tahu bahwa hari ini akan menyebabkan bencana besar. Dia tiba-tiba mendorong Yu Huasen di sampingnya dan berkata, masalah ini terjadi karena aku. Aku, Lu Feixue, saya bersedia memikul tanggung jawab, dan Lu Li tidak ada hubungannya dengan mereka. Bibi, kamu tidak tahan dengan ini. Lu Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, memandang ke arah Penatua Feng dan berkata, Penatua Feng, jangan terburu-buru menangkap orang. Kamu harus menunggu sampai tetua lainnya tiba. Dengan kekuatan kami, apakah kamu masih takut kalau aku akan lari? Kakekku, tapi dia belum mati. Kalimat terakhir membuat Penatua Feng menyipitkan matanya. Sudah ada 3 kaisar manusia di lapangan, dan kaisar manusia lainnya sedang terbang. Kekuatan Lu Li dan yang lainnya benar-benar tidak dapat membuat gelombang, jadi Penatua Feng tetap diam. Seseorang telah pergi untuk melapor ke Gunung Senkai, tetapi setelah menunggu dupa penuh, selusin sosok dari Gunung Senkai terbang. Lu Li dan yang lainnya melihat dari kejauhan dan melihat bahwa tetua keempat, tetua ke-8 Lu Fenghuo dan yang lainnya semuanya telah tiba, serta Lu Xuan, Lu Ni, Lu Lin, Lu Hongyu dan sekelompok junior. Bibir Li menjadi semakin kuat. Bibi, jangan katakan apapun nanti, aku akan menanganinya, percayalah. Lu Li memandang Lu Feixue yang tampak panik dan sedikit kewalahan, menepuk pundaknya dan berbisik. Lu Feixue jelas-jelas lepas kendali hari ini. Baginya, segalanya akan menjadi lebih buruk. Lu Feixue melihat wajah tenang Lu Li dan merasa lega. Dia mengangguk, memegang erat Lu Li dengan satu tangan, dikelilingi oleh Yu Huasen dan Ming Yu, dengan Lu Li berdiri di depan dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Hei, Lu Fenghuo, Lu Liantian, 4 penatua dan 8 penatua terbang. Penatua keempat, 5 penatua dan 8 penatua melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan melihat lebih dari 20 penatua aula luar dan Diaken berdiri di udara. Ada orang-orang di jalan-jalan terdekat. Itu adalah manusia, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Tetua ke-8 memelototi Lu Li dengan tajam, dan berkata dengan marah Lu Li, kenapa kamu bertingkah lagi? Bosmu orang menyebalkan sekali meskipun dia masih muda. Apa kamu tidak takut kakekmu akan membuatmu kesal? Sampai mati. Kata-kata tetua ke-8 sangat terampil. Pertama, dia mengatakan bahwa Lu Li masih muda, dan kedua, dia menggendong kakek Lu Li keluar. Niatnya sangat jelas, dan dia ingin membuat masalah besar. Lu Li tersenyum tipis, menatap ke arah Lu Fenghuo dan yang lainnya yang berwajah muram, dan berkata, apa yang kalian para tetua lakukan barusan? Hal besar seperti itu terjadi di kota, dan kamu datang sangat terlambat. Jika ada mata-mata asing yang menyelinap masuk, kota ini takut puluhan ribu orang telah meninggal sejak lama. Keluarga Lu terkenal di seluruh dunia, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi seperti itu mengkhawatirkan. Atau mungkin, Anda tahu saya akan pergi ke basmi seseorang, lalu kalian semua menunggu sampai aku selesai membasmi orang. Ambil seseorang.
Kata-kata Luli membuat banyak orang berpikir dalam-dalam, tetapi Lu Fenghuo dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, malah Lu Xuan mencibir dan berkata, Luli, kamu begitu sombong setelah membasmi seseorang. Buka mulutmu pada keluarga Lu dan tutup mulutmu, mulut ke keluarga Lu. Menurutku kamu bukan keturunan keluarga Luku. Hah, mungkinkah kamu adalah mata-mata dari ras asing, menyelinap ke kota hanya untuk membantai anak-anak keluarga Luku? Wah, Lu Xuan dan Lu Ni adalah dua tuan muda terbaik dari keluarga Lu, dan tidak ada seorang pun di kota yang mengenal mereka. Dia berbicara seperti ini, mungkinkah Luli bukanlah putra Kaisar Luren, melainkan mata-mata dari ras asing? Luli menyipitkan matanya sedikit, menatap Lu Xuan dan berkata, jika aku adalah mata-mata asing, kamulah yang seharusnya membasmi, kan? Apa gunanya membasmi tetua asing? Membasmimu dan Lu Ni saja sudah cukup, kanan? Brengsek, Lu Feng menjadi marah dan berteriak dengan dingin, mengapa kamu masih berdiri di sana? Luli dan Lu Feixue membasmi orang-orang secara sembarangan di kota. Meskipun mereka adalah keturunan keluarga Lu, mereka tidak boleh ditoleransi. Ayo, bawa kedua orang ini turun, dan semua tetua dari aula luar harus menemui para tetua. Mari kita mengadakan pertemuan di lobi untuk mengadili Luli dan Lu Feixue atas kejahatan mereka. Luli berkata dengan tenang, kami dapat diadili, dan kami dapat mengaku bersalah, tetapi Anda adalah hakim ketua, dan saya tidak menerimanya. Silakan keluar, penatua tertinggi, kejahatan macam apa itu? Apakah Anda mau untuk membasmi atau memotong kepala? Luli tidak punya pilihan. Jika itu Anda, hakim, saya khawatir, saya akan mati tanpa alasan. Ketika kakek saya dibebaskan dari penjara, saya khawatir Anda tidak akan bisa memberinya penjelasan. Ambil, Lu Fenghuo sama sekali tidak mendengarkan Luli dan meraung dengan marah. Sekelompok alam Junhou terbang ke arah mereka. Tetua ke-8 melihat niat membasmi di mata Luli dan cahaya perak dari cakar binatangnya bersinar. Dia sepertinya melawan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Luli, jangan melawan, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tetua ke-4 mengangguk dan berkata, Luli, percayalah pada kami dan keluarga. Luli dan Lu Hongyu memandang Luli, mereka berdua terus menggelengkan kepala, diam-diam menyuruh Luli untuk tidak main-main. Lu Feixue tiba-tiba meraih tangan Luli. Luli menoleh ke belakang dan Lu Feixue menitikkan air mata dan menggelengkan kepalanya sedikit. Segalanya menjadi sangat besar hari ini, jika Luli terus membasmi orang, dia mungkin akan langsung terbasmi. Luli menghela nafas sedikit dan merenung. Tetua ke-8 dan tetua ke-4 harus pergi dan memberitahu tetua tertinggi. Jika masalah terus berlanjut, hanya mereka yang akan menderita. Bagaimanapun, Lu Feixue telah membasmi begitu banyak orang, dan dia juga membasmi seorang penatua gereja luar di depan umum. Itu saja, dengan kilatan cahaya di lengannya, dia menyingkirkan cakar darah dan roda kehidupan pada saat yang sama. Ming Yuyu berubah menjadi dewa dan kedua orang itu juga menyingkirkan manik-manik kehidupan. Sekelompok kerajaan terbang dan menangkap 4 dari mereka. Bawa dia ke penjara dan kunci dia di Tianzihao, menunggu pembebasannya. Lu Fenghuo melambaikan tangannya, dan mereka berempat segera terbang menuju Gunung Senkai. Lu Fenghuo juga melirik ke arah tetua Kaisar Manusia, dan tetua aula luar segera mengikutinya untuk mencegah Luli dan yang lainnya melarikan diri dan menimbulkan masalah. Setelah Luli dan yang lainnya dibawa pergi, Lu Fenghuo menatap ke arah penonton dan berteriak, masalah ini disebabkan oleh kesalahan pengajaran keluarga Lu. Lu Fenghuo meminta maaf lagi. Mohon percaya bahwa keluarga Lu pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Petik 2. Anak-anak keluarga Lu membasmi orang-orang di kota. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerusuhan dan kepanikan di kota, dan semua orang di aula luar akan diasingkan. Itu sebabnya Lu Fenghuo berbicara di depan umum untuk meyakinkan orang-orang di kota dan di luar aula. Penatua Feng mulai membersihkan tempat itu dan membiarkan para penonton bubar. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan mayat-mayat, memukimkan kembali keluarga Li, Del. Semua tetua pergi ke Gunung Senkai, dan kota perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, terjadi pertengkaran besar di banyak toko anggur dan kedai teh. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak orang yang mengutuk Lu Feixue dan Luli, lagi pula, Lu Feixue bahkan membasmi para pelayan dan menyebarkan rumor, mengubah mereka menjadi monster pembasmi. Reputasi Lu Feixue sebelumnya tidak terlalu baik, tapi kali ini sangat buruk. Tentu, perkataan Luli juga memicu diskusi dan kecurigaan di antara banyak orang, dan banyak orang menyimpulkan sesuatu dari perkataan Luli.
Para tetua aula luar di kota dan para tetua keluarga Lu memang datang sedikit terlambat, jika mereka datang lebih awal, Lu Li pasti tidak akan membasmi Penatua Li. Lu Li berkata mundur atau tidak 2 kali, yang jelas karena dia tidak ingin membasmi Penatua Li. Pada akhirnya, Penatua Li ingin membasmi Lu Li, tetapi dia tidak punya pilihan selain membasminya untuk melindungi dirinya dan Lu Feixue. Lu Feixue melakukan pembasmian besar-besaran di keluarga Li. Dari saat dia membasmi orang pertama hingga saat Lu Li bergegas, itu setidaknya bertahan sebatang dupa. Penatua Feng pasti sudah menerima berita itu sejak lama. Penatua Feng baru muncul setelah Lu Li membasmi Penatua Li. Jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu, banyak orang tidak akan mempercayainya. Namun, meskipun beberapa orang pintar telah menebak sesuatu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini pasti melibatkan permainan antar pejabat tinggi, siapapun yang terlalu banyak bicara hanya akan mencari kematian. Lu Li dan yang lainnya dipenjarakan di bawah tanah di sebuah kastil, ini adalah penjara yang paling dijaga ketat di kota Senki. Segala sesuatu di dalamnya terbuat dari besi dingin, dan bahkan mereka yang berada di puncak alam Junhou tidak dapat menembusnya. Selain itu, ada Junhou Jing yang berjaga di luar setiap penjara siang dan malam, dan ada juga kaisar manusia tua yang berjaga, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Lu Li dan yang lainnya dibawa masuk, dan tubuh mereka semua diikat oleh rantai penjara iblis. Begitu tetua alam kaisar manusia dari aula luar masuk, dia berkata kunci mereka secara terpisah, satu orang di dalam ruangan. Yu Huasen dan Ming Yu sama-sama berada di alam raja. Akan mudah bagi mereka berempat untuk mendapat masalah bersama, tapi Lu Li melotot dan berkata, tidak apa-apa untuk berpisah. Tapi aku harus dikurung di kamar bersama bibi saya. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Para tetua aula luar mencibir lagi dan lagi, hanya ada 3 akhir bagi mereka yang bisa dikurung di sini diasingkan ke Pulau Tianmo, atau langsung dijatuhi hukuman mati, atau dikurung di sini selama sisa hidup mereka. Ekspresi Lu Li sangat tenang, dia menyipitkan mata ke arah tetua luar dan berkata, siapa namamu? Apakah kamu begitu yakin kakekku tidak akan keluar? Jika dia keluar, apakah kamu tidak takut seluruh keluargamu akan dibasmi? Lebih baik tetap aman. Jangan menghalangi jalanmu sepenuhnya. Penatua luar tampak terkejut, menatap Lu Li tanpa berkata apa-apa, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, mari kita beri wajah Guru Li dan pisahkan mereka. Lu Li dan Lu Feixue dikurung dalam satu kamar, fasilitas di dalamnya cukup bagus, ada kamar, kamar mandi, dan jamban di dalamnya. Ini adalah tempat di mana penjahat penting di penjara. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang hebat, dan kondisinya tidak buruk. Lu Feixue menangis sepanjang waktu. Setelah masuk dan menunggu para tetua dari aula luar pergi, dia segera melihat ke arah Lu Li dan berkata, Lu Li, kali ini semua salah bibiku. Aku akan memohon kepada para tetua nanti. Aku yang menanggung kesalahannya sendiri. Kamu, jangan terlalu impulsif di masa depan, dan jaga dirimu baik-baik. Lu Li meraih tangan Lu Feixue, membimbingnya untuk duduk di tempat tidur, dan berkata sambil tersenyum bibi, masalah ini sebenarnya bukan urusanmu. Orang yang ingin mereka tangani adalah aku. Bukan kamu yang telah menyakitinya, tapi aku telah menyakitimu, jadi tidak masalah apakah kamu yang disalahkan atau tidak. Tidak, bukan itu masalahnya. Lu Feixue menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kepanikan dan rasa bersalah. Lu Li menepuk pundaknya dan berkata, bibi, jangan terlalu khawatir. Masalah ini besar atau kecil. Jika penatua tertinggi maju, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Benar, Lu Li berhenti sejenak dan bertanya, bibi, apa yang terjadi dalam keluarga Li? Mengapa kamu membasmi seseorang? Karena semua orang di keluarga Li pantas mati. Berbicara tentang ini, mata Lu Feixue memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak tahu sebelumnya, tapi aku baru mengetahuinya baru-baru ini bahwa wanita jalang Li itu benar-benar berkumpul dengan Zhao Lu. Siapa Zhao Lu? Lu Li bingung. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Feixue mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah mantan kekasihku, pria yang bersumpah kepadaku dan berkata dia tidak akan pernah mengkhianatiku seumur hidupnya. Lu Feixue banyak berbicara, dan pikirannya sangat cepat. Dia membicarakan satu dan lain hal, terkadang mengertakkan gigi, terkadang merasa sedih dan sedih. Rasanya itu agak tidak masuk akal, tetapi Lu Li memahaminya setelah mendengarkannya, sementara waktu. Lu Feixue pernah jatuh cinta dengan seorang pria bernama Zhao Lu, putra dari sebuah keluarga kecil. Belakangan, keluarga Lu tidak setuju, jadi Lu Zhengyang memenjarakan Lu Feixue selama 3 tahun dan kemudian menikah dengan Qiu Wenze. Pada malam pernikahan,
Lu Feixue melarikan diri dari pesta pernikahan dan pergi mencari Zhao Lu. Akibatnya, seluruh keluarga Zhao Lu menghilang. Lu Feixue mengira keluarga Zhao Lu telah diintimidasi oleh keluarga Lu dan melarikan diri, jadi dia menyerah sepenuhnya dan menikah dengan Qiu Wenze. Beberapa waktu yang lalu, Lu Feixue tiba-tiba menerima kabar bahwa seseorang melihat Zhao Lu di kota Armor Ilahi, dan dia bersama cucu dari seorang penatua gereja luar. Luli kebetulan berada di alam roda kehidupan selama beberapa hari itu, jadi dia tidak mengetahuinya. Lu Feixue tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah tersebut secara diam-diam. Pada hari Luli hendak meninggalkan negara itu, orang-orang yang dikirim oleh Lu Feixue melaporkan bahwa cucu perempuan Zhao Lu dan Li Yuan, Lili, berada di sebuah restoran di kota, dan mereka muncul berpasangan. Lu Feixue selalu ingin bertanya kepada Zhao Lu mengapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi dia pergi ke Gunung Senkai sendirian dan pergi ke restoran untuk mencari Zhao Lu. Tanpa diduga, ketika dia baru saja pergi ke restoran, Zhao Lu dan Li Li sudah pergi dan kembali ke kompleks keluarga Li. Lu Feixue mengejar ke kompleks keluarga Li untuk bertanya, dan juga melihat Zhao Lu, tetapi dihina dan diejek dengan segala cara. Bahkan, Zhao Lu memeluk Li Li dan berkata bahwa ketika dia bersama Lu Feixue, dia hanya menghargai Lu Feixue sebagai putri raja keluarga Lu dan tidak pernah mencintainya sama sekali. Sekarang Lu Feixue sudah tua, dan bunganya hancur. Biarkan Lu Feixue pergi dan jangan malu di sini. Lu Feixue telah disiksa oleh Qiu Wenze selama bertahun-tahun, dan mentalnya terganggu. Kemarahan yang telah ditekan selama bertahun-tahun tiba-tiba pecah, dan dia mengalami konflik verbal dengan Zhao Lu, sementara Lili menghasut, menghina Lu Feixue karena tidak tahu malu. Lu Feixue begitu terstimulasi hingga dia menjadi gila dan membasmi Zhao Lu dan Lili, bahkan membasmi cucu Li Yuan yang telah menghinanya. Dia tidak menyayangkan para pelayan dan pelayan yang ikut serta dalam sindiran tersebut. Pada saat itu dia berpikir bahwa dia akan membasmi semua orang yang menertawakan dan menghinanya, dan kemudian basmi diri. Sehat. Setelah Luli mendengarkan ceritanya, dia menghela nafas panjang dan tidak berkata apa-apa, dia hanya memeluk Lu Feixue dan menepuk punggungnya dengan lembut untuk menghiburnya. Apa yang terjadi malam ini sudah jelas. Ini adalah konspirasi, dan orang yang merencanakannya jelas-jelas adalah anggota keluarga Lu, orang-orang yang terlibat termasuk para tetua aula luar, orang-orang dari keluarga Li, dan bahkan Li Yuan mungkin terlibat. Zhao Lu telah hilang selama bertahun-tahun dan tiba-tiba muncul di kota Armor Ilahi. Dan Li Licheng dan Li Licheng secara terbuka muncul di kota Armor Ilahi sebagai pasangan. Siapakah Zhao Lu? Itu memalukan keluarga Lu. Divine Armor City ditutup, dan orang biasa tidak bisa masuk, apalagi tuan muda dari keluarga muda yang pernah berselingkuh dengan keluarga Nona Lu, yang menyebabkan wajah keluarga Lu murung. Kecuali penatua Feng sudah tua dan bodoh, mengapa dia membiarkan Zhao Lu memasuki kota? Kecuali Lili idiot, bagaimana dia bisa menemukan pria seperti itu? Dan apa identitas Lili? Beraninya kamu menghina Lu Feixue. Meskipun Lu Feixue memiliki reputasi buruk, dia adalah putri Lu Zhengyang. Dan para pelayan dan pelayan itu benar-benar berani mengejek keluarga Nona Lu, apakah mereka gila? Ditambah dengan terlambatnya kedatangan penatua Feng, para tetua keluarga Lu, dan lainnya, menjadi jelas bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Targetnya bukanlah Lu Feixue, tapi Lu Li. Mampu memobilisasi penatua Feng dan penatua Li, mampu menekan sekelompok tetua di aula luar agar tidak bergerak, mampu mengatur situasi sebesar itu, identitas orang ini akan segera terungkap. Entah Lu Fenghuo atau Lu Liantian, atau Lu Zhengtan. Lalu aku memikirkan bagaimana Lu Zhengtan memanggilnya ketika dia kembali, tapi menyuruhnya berdiri di luar sepanjang sore. Apakah kamu akan keluar selama waktu ini? Senyuman di wajah Lu Li menjadi sedikit lebih dingin, bahkan jika masalah ini bukan disebabkan oleh Lu Zhengtan, dia pasti sudah mengetahuinya. Setelah memikirkan semuanya, Lu Li sedikit khawatir, bagaimana dia harus memecahkan situasi ini. Tindakan lawannya sangat kejam, menyebabkan dia dan Lu Feixue membasmi orang-orang di depan umum di kota, memaksa mereka mati. Bahkan tetua ke-8 dan tetua ke-4 tidak dapat memohon belas kasihan atas masalah ini lagi pula, tanpa menghukum dia dan Lu Feixue dengan berat, rakyat jelata tidak dapat marah dan hati prajurit yang tak terhitung jumlahnya di aula luar tidak dapat ditenangkan. Bahkan, jika Lu Zhengtan segera kembali dan langsung menghukumnya, penatua tertinggi tidak akan dapat berbicara. Bagaimanapun, Lu Zhengtan sekarang adalah kepala keluarga Lu dan raja tertinggi keluarga Lu. Lu Li memikirkannya dan menemukan bahwa situasi ini tidak dapat diselesaikan, itu tergantung apakah dia harus dijatuhi hukuman mati atau diasingkan ke Pulau Tianmo. Gunung Senkai,
Gereja Presbyterian. Kesembilan tetua dari aula dalam dan 18 tetua dari aula luar keluarga Lu ada di sini. Penatua Feng telah mengurus masalah di kota dan saat ini duduk di kursi kedua di aula luar. Lu Fenghuo duduk di kursi pertama di sebelah kiri. Lu Zengtan tidak ada di sini, dan tetua agung sedang mundur. Lu Fenghuo adalah tetua dengan peringkat tertinggi. Setelah semua orang tiba, Lu Fenghuo menoleh ke arah Penatua Feng dan berkata, apakah masalah ini telah diselidiki dengan jelas? Penatua Feng berdiri dan berkata saya telah bertanya kepada semua pelayan, penjaga dan anggota keluarga Li, dan situasinya hampir jelas. Lu Fenghuo mengangguk sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, mari kita bicara. Penatua Feng berdiri dan berkata masalahnya seperti ini. Lu Feixue tiba-tiba mengunjungi keluarga Li saat senja hari ini. Nona Lili dari keluarga Li, suaminya dan tuan muda Li San menghibur Lu Feixue. Saya tidak tahu apa yang terjadi di perjamuan itu. Lu Feixue dan Lili tiba-tiba bertengkar, lalu Lu Feixue menghunus pedangnya dan membasmi Lili, istrinya, dan Li San di perjamuan itu, dan semua pelayan dan pelayan di dekatnya juga terbasmi. Karena semua orang terbasmi, tidak diketahui mengapa keduanya bertengkar. Memang benar Lu Feixue membasmi seseorang. Tidak hanya orang-orang di keluarga Li yang bisa bersaksi, tapi semua orang di luar melihatnya. Penatua Feng berhenti sejenak dan melanjutkan Lu Feixue membasmi total 113 orang. Selain Lili dan Li San, 6 keturunan tambahan dari keluarga Li dibasmi. Sisanya adalah pelayan dan penjaga. Kemudian, Lu Li tiba dan ingin membawa Lu Feixue melarikan diri. Keluarga Li seharusnya memberitahu Penatua Li Yuan, jadi Penatua Li tiba. Tapi dia dibasmi oleh Lu Li. Saya tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Apa yang Penatua Feng selidiki adalah kebenaran, dan tidak ada distorsi yang disengaja, tetapi saya tidak tahu apakah itu disembunyikan atau tidak. Tetua keempat, tetua kelima, dan tetua kedelapan semuanya mengerutkan kening. Mereka bertiga merasa apa yang terjadi hari ini sangat aneh, karena semua tetua pergi ke ruang rahasia bawah tanah pada saat itu. Lu Fenghuo lah yang memanggilnya, dan itu berada di aula bawah tanah di bawah kolam darah dewa. Semua tetua di aula dalam pergi karena Lu Fenghuo berkata dia telah menemukan resep untuk mencoba membantu detoksifikasi Lu Zhengyang. Lu Zhengyang ditempatkan di ruang rahasia di sebelah kolam darah dewa. Lu Li juga pernah melihat ruang rahasia itu adalah ruang rahasia yang dipenuhi udara dingin. Keluarga Lu membekukan Lu Zhengyang dengan es batu, yang dapat memperlambat penyebaran fudu di tubuh Lu Zhengyang. Hasil, resep Lu Fenghuo tidak berhasil. Setelah semua orang keluar, dia diberitahu bahwa Lu Li telah membasmi seseorang di kota, dan dia bergegas pergi. Lu Fenghuo sudah lama tidak menelepon semua orang, tapi dia sudah lama tidak menelepon semua orang, tapi sekarang dia memanggil semua tetua. Begitu mereka memasuki aula bawah tanah, sesuatu terjadi pada Lu Li. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari tetua keempat, tetua kelima, dan tetua kedelapan. Ketika memikirkan apa yang dikatakan Lu Li sebelumnya, masalah ini menjadi semakin mencurigakan. Ketiga tetua itu saling memandang, dan tetua kedelapan berdiri dan berkata, Penatua Feng, saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak segera bergegas ke sana setelah kejadian itu? Orang luar tidak tahu, tapi para tetua tahu betul bahwa mata-mata ditempatkan di banyak tempat di kota armor ilahi keluarga Lu. Masuk akal jika sesuatu terjadi pada keluarga Li, agen rahasia akan menyadarinya dan memberitahu Penatua Feng sesegera mungkin. Bahkan jika Penatua Feng terlambat menghentikan Lu Feixue, dia setidaknya bisa mencegah Lu Li membasmi Penatua Li. Jejak rasa malu melintas di wajah Penatua Feng, dan dia berkata dengan canggung saya tidak ada di rumah hari ini. Saya pergi ke halaman lain. Saya baru saja mengambil selir baru-baru ini. Saya memiliki tanggung jawab tertentu untuk masalah ini, dan saya meminta keluarga untuk menghukum saya. Tidak di rumah. Ini alasan yang sangat bagus. Jika Anda tidak memata-matai rumah, Anda tidak dapat menemukan Penatua Feng. Saya tidak tahu harus melapor kepada siapa, jadi Penatua Feng terlambat. Apa yang kamu bicarakan? Lu Fenghuo melambaikan tangannya dan berkata dengan marah sekarang kita sedang membahas masalah Lu Li dan Lu Feixue. Kita akan membahas masalah Lao Feng nanti. Masalahnya sudah ditentukan. Lu Feixue dan Lu Li membasmi orang di depan umum. Tolong beritahu kami tentang masalah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Jika masalah ini terjadi jika kita tidak menanganinya sesegera mungkin, saya khawatir semua orang di kota armor ilahi akan berada dalam bahaya. Lu Liantian mengangguk dan berkata Lu Feixue menjadi gila dan membasmi orang, dan Lu Li bahkan memotong kepala tetua keluarga. Hal gila seperti itu harus ditangani sesegera mungkin. Jika tidak,
masalah ini akan menyebar lebih luas dan lebih luas lagi. Reputasi keluarga Lu akan hancur. Siapa yang berani mempercayai keluarga Lu kita di masa depan? Tetua keempat dan tetua kedelapan saling memandang dengan ekspresi sedikit pahit di wajah mereka. Sudah dipastikan bahwa Lu Li dan Lu Feixue membasmi orang di depan umum. Terlebih lagi, tetua aula luar dan keturunannya yang terbasmi. Hal ini membuat mereka sulit untuk berbicara. Hari ini, semua tetua aula luar ada di sini. Jika mereka berdua membuka mulut untuk melindungi Lu Li, mereka akan menyinggung sekelompok penatua gereja luar, dan penatua gereja luar itu akan terlihat sangat jelek. Jika mereka meminta belas kasihan, para tetua di aula luar akan kedinginan. Lu Fenghuo meminta sekelompok orang untuk mengungkapkan pendapat mereka, tetapi tidak ada yang angkat bicara, meskipun banyak tetua dari aula luar sangat marah. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putra Lu Renhuang dan cucu Lu Zhengyang. Jika Lu Zhengyang bangun, siapapun yang berbicara saat ini pasti akan dihukum satu persatu. Melihat tidak ada yang berbicara, Lu Fenghuo menoleh ke tetua ke-10 dan berkata, Tianhe, kamu bertanggung jawab atas hukum pidana. Apa yang harus kita lakukan terhadap masalah ini sesuai dengan aturan keluarga? Tetua ke-10, Lu Tianhe, berdiri dengan wajah gelap dan berkata menurut hukum pidana keluarga, kedua kejahatan mereka harus dieksekusi. Namun, Lu Feixue dan Lu Li memiliki status khusus. Saya pikir mereka harus diasingkan ke Pulau Tianmo dan tidak pernah dipanggil kembali. Kuil Pulau Iblis. Ekspresi tetua keempat, tetua kelima, dan tetua kedelapan berubah drastis. Yang paling ditakuti oleh mereka bertiga adalah diasingkan ke Pulau Iblis. Bahkan jika Lu Li dan Lu Feixue dipenjara seumur hidup mereka, itu akan lebih baik. Lagi pula, Lu Renhuang bisa kembali kapan saja. Pulau Tianmo adalah tempat di mana keluarga Lu secara khusus mengasingkan orang-orang berdosa, merupakan tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi kekuatan mereka berdua, bahkan jika kaisar manusia masuk, akan sulit untuk keluar, keduanya hanya bisa mengubur tulang mereka di dalam. Lu Fenghuo mengangguk sedikit, memandang sekelompok penatua gereja luar, dan bertanya, apa maksud kalian? Beritahu kami. Penatua Feng berdiri dan berkata masalah ini melibatkan aula luar, jadi saya tidak akan mengungkapkan pendapat saya. Keputusan sepenuhnya terserah pada para tetua. Banyak tetua aula luar berdiri dan setuju, menggunakan alasan bahwa mereka berasal dari aula luar dan tidak dapat mengganggu pekerjaan rumah keluarga Lu, meninggalkan Lu Fenghuo dan yang lainnya untuk mengambil keputusan. Wajah tetua ke-8 menjadi semakin jelek, dan dia melihat keluar pintu dari waktu ke waktu. Dia telah menemukan seseorang untuk mengundang penatua tertinggi. Mereka tidak dapat lagi menghentikan masalah ini. Hanya penatua tertinggi yang dapat membalikkannya. Dalam hal itu, Lu Fenghuo bertindak tegas dan tegas. Dia melambaikan tangannya dan berteriak kepala keluarga tidak ada di sini. Seperti biasa, kita hanya dapat memberikan suara pada hal-hal besar. Biarkan ke-9 tetua memberikan suara. Saya pikir Lu Li dan Lu Feixue bersalah. Mereka akan diasingkan ke Pulau Tianmo dan tidak akan pernah dipanggil kembali. Lu Liantian mengangguk dan berkata, saya akan mempertimbangkannya kembali. Pertimbangan kembali. Pertimbangan kembali. Tetua ke-6 dan tetua ke-10 berbicara dengan cepat. 4 suara telah diberikan. 1 suara lagi dan masalah ini akan diselesaikan. Tetua ke-7 berhenti dan menghela nafas sedikit dan berkata saya abstain. Tetua ke-9 dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga akan berpantang. Total ada 9 suara, 4 suara mendukung dan 2 abstain, tidak ada gunanya bahkan jika tetua ke-4, tetua ke-5, dan 8 tetua semuanya menentangnya. Lu Fenghuo menepukkan telapak tangannya ke atas meja dan berteriak kalau begitu sudah beres. Dalam 5 hari, Lu Li, Lu Feixue dan 2 keluarga lainnya semuanya akan diasingkan ke Pulau Tianmo. Tianhe, kamu akan mengumumkan pengumuman tersebut ke seluruh kota besok. Ini sudah berakhir. Tetua ke-4, tetua ke-5, dan tetua ke-8 saling memandang, dan mata mereka menjadi gelap. Gereja Presbyterian telah mengeluarkan resolusi, dan masalah ini sudah pasti, bahkan jika penatua tertinggi keluar, itu tidak akan ada artinya. Keputusan aula tetua keluarga Lu harus dilaksanakan. Bahkan pemimpin klan tidak diperbolehkan mengubahnya. Aula tetua bahkan berhak memecat pemimpin klan. Setiap pertemuan di aula tetua keluarga adalah resolusi tertinggi dalam keluarga. Tentu saja, dalam keadaan normal, setiap pemimpin klan memiliki kendali mutlak atas aula tetua, jadi pemimpin klan pada dasarnya yang mengambil keputusan akhir. Seorang patriark yang bijak dan berkuasa dapat memimpin keluarga menuju perkembangan besar dan seringkali menjadi salah satu anggota keluarga yang terkuat. Namun ada beberapa kasus di mana pemimpin klan adalah orang bodoh,
atau orang sembrono yang hanya memiliki kekuatan murni. Jadi, pada saat-saat tertentu, lobi gereja Presbyterian dapat menyelamatkan keluarga di saat-saat kritis dan menghindari mengikuti arahan yang salah dari Bapa Bangsa dan menyebabkan keluarga terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Sebuah keluarga bukanlah keluarga yang terdiri dari satu orang. Keluarga di Tiongkok dibagi menjadi ruang dalam, ruang luar, dan ruang tamu. Aula dalam adalah tulang punggung keluarga, namun kekuatan aula luar tidak boleh dianggap remeh. Di banyak keluarga, kekuatan aula luar tidak lebih lemah dari aula dalam, dan bahkan kekuatan aula luar lebih kuat dari aula bagian dalam. Semua orang makan bersama satu keluarga. Jika keluarga ini hancur, orang-orang di aula luar juga akan mati bersama keluarga tersebut. Apakah ini seperti kepala keluarga kelas 4 yang bersikeras memulai perang dengan keluarga kelas 8? Jika ini terjadi, kemungkinan besar keluarga akan mengadakan pertemuan lobi, dan pemimpin klan mungkin diberhentikan. Kita tidak bisa mengikuti orang bodoh sampai mati. Oleh karena itu, resolusi pertemuan lobi gereja Presbyterian pada umumnya merupakan resolusi tertinggi setiap keluarga. Setelah keputusan keluar, Lu Tianhe, tetua ke-10, mengirim orang untuk memasang pemberitahuan keesokan paginya untuk memberitahu seluruh kota. Insiden tersebut menyebar ke seluruh kota Armor Ilahi, dan puluhan juta orang di kota tersebut menjadi gempar. Diasingkan ke Pulau Setan, tidak pernah diingat. Ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Pulau Tianmo adalah jadi terkenal di timur Zhongshu. Begitu Anda masuk, pada dasarnya Anda tidak bisa keluar. Secara historis, setidaknya puluhan ribu keturunan keluarga Lu diasingkan, dan pada akhirnya hanya 3 yang keluar. Putri dan cucu Lu Zhengyang. Banyak orang yang menghela nafas, keluarga mengambil keputusan begitu cepat, dan keputusan tetap diambil di lobi. Ini terlalu kejam dan tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Namun banyak orang yang sedikit bingung, karena sudah diputuskan, mengapa pengiriman ke Pulau Tianmo membutuhkan waktu 5 hari. Logikanya, paling lama 2 atau 3 hari akan dikirim. Apakah ada misteri di balik ini? Atau akankah keadaan berbalik? Tidak hanya orang-orang di kota yang tidak dapat memahaminya, tetapi juga banyak anak dari keluarga Lu. Tidak lama setelah fajar, Lu Hongyu dan Lu Lin sedang duduk di aula samping. Keduanya terlihat sedikit jelek setelah tidak tidur sepanjang malam. Saya pikir saya bisa menggunakan Lu Li untuk menekan Lu Xuan dan Lu Li, tetapi saya tidak menyangka bahwa Lu Li akan segera ditekan. Dia ditekan sampai akhir dan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Suster Hongyu. Lu Lin merenung sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, menurutmu mengapa mereka harus mengirim Lu Li pergi setelah 5 hari? Apakah mereka tidak takut sesuatu akan terjadi dalam perjalanan? Apa yang mungkin terjadi? Lu Hongyu tersenyum mengejek dan berkata penatua tertinggi tidak keluar ketika pertemuan lobi diadakan, jadi tentu saja dia tidak akan memperhatikannya nanti. Pertemuan lobi adalah keputusan tertinggi keluarga, dan Bapak Bangsa harus patuhi, dan kudengar kepala keluarga ada di Tianshan Mansion, hanya butuh beberapa jam untuk kembali. Jika dia tidak kembali sekarang, bukan berarti Lu Fenghuo dan yang lain akan mengambil tindakan. Akankah dia tidak ikut campur? Jika Raja Klan bangun di masa depan, dia masih memiliki ruang untuk bermanuver. Bangun! Ekspresi Lu Lin menjadi semakin suram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir Raja Klan tidak akan bisa bangun. Mereka berani menyentuh Bibi Fei Xue dan Lu Li. Ini seharusnya menjadi tanda pasti bahwa Lu keluarga telah mengubah dinastinya. Mengubah dinasti. Saat Lu Lin sedang berbicara, sesuatu tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berseru saudari Hongyu, kamu bilang mereka sengaja mengirim Lu Li pergi setelah 5 hari, apakah kamu mencoba merayu? Paman Kaisar Manusia, keluar. Itu mungkin. Wajah cantik Lu Hongyu menunjukkan lingkaran cahaya. Lu Fenghuo menghukum Lu Li hanya dalam waktu 1 jam. Ini menunjukkan bahwa dia tidak sabar untuk membasmi Lu Feixue dan Lu Li, tapi sekarang dia menunda pengiriman mereka selama beberapa hari. Sangat mungkin bahwa dia sedang memancing. Tidak hanya Lu Fenghuo, tetapi juga tetua ke-8, Lu Hongyu, Lu Lin, dan yang lainnya curiga bahwa Lu Renhuang tidak hilang, tetapi diam-diam mengikuti Lu Li kembali. Bagaimana mungkin orang hidup bisa hilang? Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan putranya sendiri? Dia meminta Lu Li untuk kembali dan membuat keributan di Gunung Senkai, lalu dia bersembunyi secara rahasia untuk mengamati situasinya. Jika Lu Renhuang kembali, tidak mungkin dia bisa menyaksikan Lu Li dan Lu Feixue mengasingkan diri ke Pulau Tianmo dan mati. Jika dia mencegatnya dalam perjalanan, keluarga tersebut akan mengerahkan pasukan besar atau Lu Zhengtan secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menangkap Lu Renhuang dan kemudian menghukum Lu Renhuang. Memikirkan hal ini,
Lu Hongyu dan Lu Lin bergidik, rencana jahat seperti itu mengingatkan mereka pada orang yang sama. Lu Lin dan Lu Hongyu saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah itu hasil karyanya? Lu Hongyu merenung sejenak dan berkata, itu mungkin saja. Jika Anda melihat apa yang terjadi pada Lu Feixue di keluarga Li, itu tampak seperti sebuah konspirasi, tetapi kenyataannya itu adalah sebuah konspirasi. Kita dapat menebak bahwa penatua tertinggi dapat mengetahuinya, itu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Memecah situasi. Metode tata letak ini sangat mirip dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Membasmi 3 burung dengan 1 batu. Lu Lin menunjukkan sedikit kekaguman dan ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan emosi orang luar berpikir bahwa Lu Xuan sangat berbakat, tetapi kenyataannya, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah taktik dan metodenya. Memiliki orang seperti itu, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi keluarga. Ya, dia baru berumur 21 tahun. Lu Hongyu juga memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya, dan berkata dengan emosi sangat mudah bagi ayahnya untuk naik ke kekuasaan. Bagi sebagian besar anak-anak keluarga Lu berkumpul di bawah panjinya, dan banyak orang tua yang tunduk padanya. Bahkan penatua Feng tidak menyukainya. Jue Kou, jika dia tidak kalah berbakat dan tidak menerobos ke alam kaisar manusia, dia pasti sudah menjadi pemimpin klan muda sekarang, kan? Oh, tidak lagi. Lu Lin sedikit kesal dan berdiri dan berkata, saya akan menemui Lu Li dan memberitahunya keputusan keluarga sehingga dia bisa siap secara mental. Aku ikut juga. Lu Hongyu berdiri dan mereka berdua berjalan keluar. Di luar sudah terang, namun tidak banyak orang yang berjalan di Gunung Senkai, banyak orang yang tidak berani keluar rumah, lagi pula hal sebesar itu terjadi. Keduanya tiba di kastil tempat penjara itu berada, berjalan menuruni tangga batu menuju penjara bawah tanah, dan meminta untuk bertemu Lu Li. Seorang diaken yang bertanggung jawab di sini tidak berani membuat keputusan, jadi dia meminta instruksi kepada kaisar manusia yang lebih tua yang duduk di sini. Tetua kaisar manusia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka berdua pergi, mereka berstatus luar biasa, dan karena tetua bertanggung jawab di sini, mereka tidak dapat menimbulkan masalah besar. Keduanya tiba di penjara tempat Lu Li berada, dan melalui pintu besi mereka melihat Lu Li duduk di samping tempat tidur, sementara Lu Feixue sedang bersandar di bahunya dan tertidur. Ketika Lu Li melihat 2 orang itu masuk, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat diam, wajahnya tidak terlihat jelek, tapi terlihat tenang. Sehat. Mereka berdua menghela nafas dalam-dalam ketika melihat wajah Lu Feixue masih berlinang air mata, alisnya berkerut dan wajah cantiknya pucat. Lu Hongyu berkata dengan lembut, Lu Li, tahukah kamu resolusi Aula Tetua? Lu Li mengangguk dan berkata dengan lembut, saya diberitahu tadi malam. Melihat Lu Li bertingkah begitu kalem, keduanya sedikit terkejut. Lu Lin berkata, Lu Li, apa kamu tidak tahu di mana Pulau Tianmo? Ketahui sesuatu. Lu Li mengangguk sedikit, lalu tersenyum tenang dan berkata, bukankah dia hanya seorang jedi? Aku pernah memasuki gunung penyihir jahat dan keluar tanpa cedera. Aku, Lu Li, adalah seekor kucing dan memiliki 9 nyawa, jadi aku tidak bisa mati. Jangan khawatir, kalian berdua. Cepat atau lambat, kita akan bisa keluar. Selain itu, keluarga Lu ini tidak memiliki rasa, aku merasa kedinginan dan tidak ingin tinggal lagi. Sejak dia mengetahui bahwa dia adalah keturunan keluarga Lu, Lu Li sangat ingin kembali. Dia dan Lu Ling bermimpi untuk kembali ke kota armor ilahi dan menemukan orang-orang kuat dari keluarga Lu untuk menyelamatkan orang tua mereka. Dari suku Dilong ke kota Wuling, lalu ke Danau Qiandao, dan akhirnya sampai di Zhongzhou, memasuki gunung penyihir jahat, jatuh ke pegunungan Tiangwei, dan dikejar oleh keluarga Song. Lu Li mampu mencapai kota armor ilahi melalui banyak kesulitan dan sedikit lolos dari kematian. Hanya, keluarga Lu ini berbeda dari yang dia bayangkan, dan keluarga Lu bahkan lebih berbeda dari yang dia bayangkan. Mereka berasal dari klan dan darah yang sama. Mereka adalah kerabat terdekatnya. Berikut adalah kakek buyut, sepupu, dan banyak sekali anggota klan yang memiliki darah yang sama. Namun sikap orang-orang suku ini terhadapnya membuatnya merinding, dan kejadian ini benar-benar menghancurkan hatinya. Dia tidak peduli untuk berurusan dengannya, tapi dia sebenarnya berencana menjebak bibinya, berurusan dengan seorang wanita yang sudah memar dan memar. Keluarga Lu ini bukanlah yang dia inginkan, dan bau gunung Senkai membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tidak betah tinggal di sini. Sebaliknya, dia harus berjaga-jaga setiap hari agar tidak diplot dan dijebak oleh orang lain. Saat ini, dia merindukan Beimo. Di sana dia tidak terkendali, dan dia adalah pemimpin kekuatan paling kuat di gurun utara laut dan langit sangat luas di sana,
tetapi di sini saat ini lebih seperti sangkar, atau penjara. Jadi lebih baik diasingkan daripada dikurung di sini seumur hidup. Tentu saja, Lu Li tidak akan duduk diam dan pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri jika diberi kesempatan. Lu Ling hilang. Dia tidak berani meminta bantuan siapapun untuk masalah Lu Renhuang. Tidak ada gunanya tinggal di keluarga Lu. Sebaliknya, dia merasa sedih dan tertekan tinggal di sini. Lu Lin dan Lu Hongyu ingin menghibur Lu Li, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka memandang Lu Li sejenak, menggelengkan kepala dan pergi. Pada saat dia pergi, Lu Hongyu tiba-tiba berbalik dan melirik ke arah Lu Li. Melihat wajah kekanak-kanakan tapi keras kepala itu dan mata yang sebanding dengan bintang, sebuah ide tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkin kali ini keluarga Lu mentraktir Lu Li dengan cara ini, adalah hal terburuk yang dilakukan keluarga Lu. Selanjutnya, Gunung Senkai menjadi sangat damai, dan kota secara bertahap menjadi sunyi. Para tetua aula luar sangat puas, tetua ke-8, tetua ke-4, dan tetua ke-5 ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Penatua ke-8 pergi menemui penatua tertinggi sekali, tetapi penatua tertinggi tetap berada di balik pintu tertutup. Tetua ke-8 juga memahami bahwa tetua tertinggi adalah tetua tertinggi dari keluarga Lu, bahkan jika hatinya condong ke arah Lu Li, dalam situasi ini, dia hanya bisa tetap diam dan menonton dari pinggir lapangan. Begitu dia melakukan sesuatu, keluarga Lu yang sudah gelisah akan menjadi semakin tidak stabil. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Apa yang Lu Hongyu dan Lu Lin duga tidak terjadi, Lu Renhuang tidak muncul, dan Lu Zeng yang tidak bangun, sepertinya tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Pada hari kelima, Lu Li dan 4 orang lainnya diantar keluar dan dibawa langsung ke pesawat luar angkasa lapis baja. 10 tetua, penatua Lu Tianhefeng, dan seorang tetua dari alam kaisar manusia, bersama dengan 10 orang kuat di puncak alam penguasa, secara pribadi mengantar Lu Li dan yang lainnya ke Pulau Tianmo. Wajah Lu Feixue telah tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Lu Fenghuo dan yang lainnya tidak muncul. Hanya 8 tetua, 4 tetua, 5 tetua dan Lu Hongyu dan Lu Lin bertemu satu sama lain. Tentu saja, ada beberapa anggota keluarga Lu, tapi tidak satu pun yang muncul. Berdiri dengan tenang di gang, berdiri di halaman, memandangi pesawat luar angkasa berlapis besi yang sunyi di udara. Lu Li masih terikat oleh rantai penjara iblis. Dia berdiri di geladak, memandangi bangunan kastil yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Senkai dan bangunan tak berujung di kota di bawahnya. Dia tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, kakek, cucumu tidak berbakti, aku belum bisa melihatmu. Jika cucuku bisa keluar hidup-hidup kali ini, dia pasti akan meratakan Gunung Senkai di masa depan dan bersujud kepadamu untuk meminta maaf. Tetua ke-4, tetua ke-5, dan tetua ke-8 saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka semua ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, mereka bertiga tidak bisa membantu apapun, jadi akan terlalu megah untuk berbicara saat ini. Berjalan, ekspresi Lu Tianhe menjadi gelap, takut Lu Li akan mengatakan sesuatu yang berbahaya lagi, jadi dia segera meminta seseorang untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa lapis baja untuk terbang ke selatan. Pada saat yang sama, seseorang di puncak kerajaan raja menahan Lu Li. Jika Lu Li terus berbicara omong kosong, dia mungkin akan langsung menutup mulutnya. Ekspresi Ming Yu tetap seperti biasa, hidupnya diberikan oleh Lu Renhuang, dan dia tidak akan mengeluh bahkan jika dia meninggal. Yu Huasen diam-diam merasa cemas, dia hanyalah budak Lu Li, dan sekarang nasibnya akan dalam bahaya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Katakan apa? Jika Anda berbicara omong kosong saat ini, saya khawatir Anda akan langsung dibasmi. Pesawat luar angkasa lapis baja dengan cepat menerobos langit dan menghilang ke langit selatan, mata tetua ke-4, tetua ke-5, dan tetua ke-8 menjadi suram, dan ada ekspresi rasa bersalah di wajah mereka. Jika Lu Zeng yang bangun, mereka bertiga tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Matahari seperti api, dan kota armor ilahi berangsur-angsur memudar, suasana hati Lu Li membaik tanpa bisa dijelaskan, seolah-olah dia telah membebaskan diri dari penjaranya, dan laut serta langit menjadi lebih cerah. Dia mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah penatua Lu Tianhefeng dan kaisar manusia lainnya, mengerutkan kening saat dia memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Ketiga tetua ini jelas berasal dari pihak Lu Zengtan, jika tidak, mereka tidak akan dikirim untuk mengawal mereka. Jika hanya ada beberapa orang di puncak alam raja, Lu Li bisa bertarung, Xiao Bai bisa dengan mudah menggigit rantai penjara iblis, dan dia bisa melakukannya kapan saja. Jika ketiganya berada di alam kaisar manusia,
dia tidak akan berniat mengambil tindakan. Kaisar manusia memiliki sebuah bidang, setelah bidang tersebut ditekan, dia tidak dapat segera bergerak dan hanya bisa menunggu kematian. Luli dan yang lainnya diantar ke sebuah kabin, di mana 5 Raja Puncak duduk di satu sisi untuk menjaga mereka. Luli tidak bisa bertanya kepada Lu Feixue tentang situasi di Pulau Tianmo. Pesawat luar angkasa lapis baja ini tidak terlalu besar, namun kecepatannya sebanding dengan pesawat luar angkasa lapis baja besar, jelas dibuat khusus. Luli berpikir sejenak dan bertanya kepada seseorang di puncak alam raja siapa nama orang ini. Bisakah Anda memberitahu saya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Pulau Tianmo? Prajurit alam Junhou tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia berhenti dan berkata, 2 hari. Ketika Lu Feixue melihat apa yang ingin ditanyakan Luli lagi, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Luli, jangan tanya, tidak ada gunanya. Kita hanya bisa pergi ke pulau dan mencobanya. Apakah kita bisa bertahan tergantung pada keberuntungan kita berempat. Kali ini bibiku, aku menyakitimu. Bibi, jangan bicarakan hal ini. Luli mencondongkan tubuh ke arah Lu Feixue dan tersenyum ringan. Saya percaya keponakan saya bisa keluar dari gunung penyihir jahat, begitu pula pulau setan surgawi ini. Namun, Luli tidak bertanya lagi, Lu Feixue telah memberitahunya dengan samar bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dalam perjalanan dan tidak punya pilihan selain memasuki pulau untuk mencoba. Luli selalu tegas dalam pekerjaannya dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dia duduk bersila di tempat dan mulai memulihkan kekuatan dan energinya. Dia akan menunggu sampai dia tiba di Pulau Iblis. Jalannya sangat damai, lagi pula itu adalah pesawat luar angkasa lapis baja keluarga Lu, siapa yang berani memprovokasi. Lu Tianhe dan yang lainnya telah duduk dengan tenang di 3 kabin terdekat, alih-alih beristirahat dan berlatih, mereka bertiga diam-diam berjaga. Mereka tidak takut Luli menimbulkan masalah, tapi mereka takut. Lu Renhuang. Lu Lin dan Lu Hongyu sebenarnya menebak dengan benar, Lu Fenghuo selalu curiga bahwa Lu Renhuang telah kembali dari persembunyiannya. Lu Li hanyalah kedok, hanya satu kaisar manusia yang cukup untuk mengirim Luli ke Pulau Tianmo kali ini, tapi sekarang ada 3 dari mereka, hanya untuk mencegah Luli dicegat dan dibasmi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, pesawat ruang angkasa lapis baja melintasi ratusan juta mil sungai dan gunung, dan malam akhirnya tiba. Lu Tianhe dan yang lainnya bahkan lebih berhati-hati, pikiran spiritual mereka terus-menerus menjelajahi lingkungan sekitar, dan mereka akan segera terbangun jika ada tanda-tanda masalah. Bas, pada saat ini, sebuah pemikiran spiritual yang kuat datang dari gunung di bawah, seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Pikiran spiritual yang kuat itu seperti gelombang laut yang mengamuk, berubah menjadi riak dan memancar seketika, mengunci semua orang sekaligus, rakyat. Lu Tianhe terkejut. Dia tiba-tiba berdiri, tubuhnya bersinar terang, kapak raksasa emas muncul di tangannya, dan tanda darah hitam di lehernya bersinar. Dia menembak keluar dari kabin dan berteriak serangan musuh. Lu Tianhe tidak perlu berteriak, semua orang terkejut, dan 2 kaisar lainnya segera terbang, menunduk seperti kilat. Pada saat yang sama, 5 raja tingkat puncak lainnya bergegas keluar, wajah mereka seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Karena mereka merasa pikiran spiritual orang ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari alam kaisar manusia. 5 raja tingkat puncak yang tersisa tidak bergerak, sebaliknya, mereka bergegas menuju Luli dan yang lainnya, dan segera menahan mereka berempat. Ini perintah Lu Tianhe, jika ada perubahan, mereka berempat harus segera ditahan. Tidak ada siapa-siapa. Yang mengejutkan Lu Tianhe dan yang lainnya adalah tidak ada seorang pun di bawah. Pikiran spiritual mereka memindai ke bawah berulang kali, tetapi tidak ada yang terdeteksi. Jatuh ke dalam jebakan. Ekspresi Penatua Feng berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke udara, hanya untuk melihat bahwa langit sangat cerah saat ini. Langit malam yang awalnya gelap gulita seperti ledakan matahari yang terik, cahayanya sangat terang sehingga Penatua Feng merasa seperti dia langsung buta. Bahkan, pada saat ini, dia merasa kesadarannya tidak terkendali. Tidak hanya Penatua Feng, Lu Tianhe dan kaisar manusia lainnya, tetapi 5 raja juga tanpa sadar melihat ke udara, jiwa mereka ketakutan, dan mereka berdiri di sana seperti orang idiot. Bum bum bum, semuanya tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, pemikiran spiritual yang kuat menyebar dan mengalir ke dalam kabin. 5 tubuh puncak alam penguasa yang menahan Luli dan yang lainnya jatuh ke tanah satu persatu. Ini, mata Ming Yu dan Yu Huasen penuh ketakutan, ini hanyalah keterampilan ajaib. Tanpa ada yang melihatnya, ketiga kaisar manusia pingsan, tetapi satu pikiran ilahi melumpuhkan 5 raja di tingkat tertinggi, kekuatan rahasia macam apa ini? Mata Luli berkedip, jantungnya tiba-tiba bergerak,
dan dia mengucapkan 4 kata jiwa yang kuat. Lu Feixue mengangguk. Dia dilahirkan dalam keluarga terkenal dan berpengetahuan luas. Meskipun dia tidak cukup kuat, dia tahu banyak hal. Untuk bisa melumpuhkan 3 kaisar manusia dalam sekejap dan tanpa suara, hanya jiwa yang kuat yang bisa menjelaskannya, dan itu pasti dari negeri dongeng duniawi. Kemudian, nama seseorang akan keluar. Xiaobai. Luli meminumnya dalam-dalam, dan Xiaobai bergegas melepaskan lengan bajunya dan dengan cepat menggigit rantai penjara iblis. Luli berdiri perlahan, tanpa sedikit pun rasa gugup di wajahnya. Dia meminta Xiaobai untuk menggigit rantai yang menahan Lu Feixue dan yang lainnya, dan melihat keluar kabin, menunggu dengan tenang. Bas, ruangannya sedikit berfluktuasi, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan alis putih tiba-tiba muncul. Luli membungkuk sedikit dan berkata, saya telah bertemu dengan penatua tertinggi. Orang yang datang tidak lain adalah tetua tertinggi keluarga Lu dan Adipati Agung kelima Luli. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya, dan dia menyipitkan mata dan berkata, wah, bagaimana menurutmu itu aku? Luli tersenyum ringan dan berkata tidak banyak jiwa yang kuat, dan bahkan lebih sedikit jiwa yang kuat di alam abadi bumi. Kamu adalah satu-satunya yang ingin menyelamatkan kami bahkan jika dia menyinggung Lu Zengtan. Huff, penatua tertinggi mendengus dingin, dan dengan sedikit jentikan tangannya, 5 orang di kabin itu terbang keluar secara otomatis. Lu Tianhe dan yang lainnya juga terbang keluar dari geladak dan mendarat dengan keras di tanah. Penatua tertinggi melirik Yu Huasen dan Ming Yu dan berkata, kamu kendalikan pesawat ruang angkasa lapis baja dan terbang ke timur menuju laut. Terima kasih Pak. Ming Yu dan Yu Huasen sangat gembira. Mereka berencana untuk mati di Pulau Iblis kali ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa penatua tertinggi benar-benar akan membantu. Kedua orang itu dengan cepat keluar, mengendalikan pesawat ruang angkasa lapis baja untuk berbalik, dan terbang ke arah timur. Mereka berdua diam-diam terkejut dan bertanya-tanya mengapa penatua tertinggi di lobi tidak maju, melainkan mengambil risiko untuk menyelamatkan semua orang saat ini, apakah dia berencana untuk menghancurkan keluarga Lu. Luli dan Lu Feixue juga memiliki keraguan ini dan secara terbuka menyerang penatua Feng dan Lu Tianhe. Lu Zengtan pasti sangat marah. Ini adalah provokasi besar terhadap otoritas Lu Zengtan. Menatap mata Luli dan Lu Feixue yang bingung, penatua tertinggi terdiam sejenak dan berkata, alasan mengapa saya mengambil tindakan sekarang adalah karena saya tidak ingin keluarga Lu berantakan. Kakekmu, sulit untuk bangun. Lu Zengtan adalah kepala keluarga, dan saya harus menghadapinya. Hormati dia. Jika Anda membasmi orang di jalan, jika saya maju, para tetua keluarga Lu pasti tidak akan diyakinkan. Lu keluarga sudah dalam kekacauan, dan mereka akan menjadi lebih kejam lagi. Luli dapat memahami hal ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, masalahnya adalah jika kamu terus menyelamatkan kami seperti ini, Lu Zengtan pasti akan menebak bahwa itu kamu. Apakah akan ada masalah? Kamu punya hati nurani. Penatua tertinggi menghela nafas sedikit dan berkata pasti ada dendam, tetapi saya tidak akan meninggalkan bukti apapun. Lu Zengtan menebak itu saya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Setelah kejadian ini, saya khawatir saya tidak akan bisa tinggal di Gunung Senkai. Saya hanya dapat menemukan tempat yang tenang di dekatnya untuk berlatih meditasi. Penatua tertinggi berhenti sejenak dan berkata Luli, saya pikir Anda dapat menebak beberapa situasinya. Jangan salahkan paman Anda. Lagi pula, kakek Anda tidak dapat bangun. Jika dia ingin naik ke tampuk kekuasaan, dia harus menetapkan otoritas absolut. Dan keberadaanmu dan ayahmu merupakan tantangan terhadap otoritasnya. Jadi, kamu tidak bisa tinggal di Divine Armor City lagi, kamu hanya bisa menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Luli mengangguk agar penatua tertinggi dapat melakukan ini, dia sangat baik hati dan benar. Matanya berkedip-kedip, dia merenung sejenak dan bertanya penatua tertinggi, bisakah Anda ikut dengan saya ke Gurun Utara? Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Tidak bisa. Taisang yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak bisa terus tinggal di Gunung Senkai, tetapi saya tidak bisa menjauh dari kota Senkai. Kakekmu terluka parah dan keluarga dalam bahaya. Jika saya pergi, itu adalah kemungkinan besar keluarga Lu akan diserang, jadi semuanya adil. Anda bisa mengandalkan diri sendiri. Baik, Luli membungkuk dalam-dalam dan berkata, apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Penatua tertinggi melambaikan tangannya dan berkata saya akan membantu Anda melewati rintangan sehingga Anda dapat melaut dengan aman. Mengenai kemana Anda pergi nanti, saya tidak dapat mengendalikannya. Saya hanya menanyakan satu hal kepada Anda. Jika Anda berhasil di masa depan,
kamu tidak boleh berurusan dengan keluarga Lu. Anakku, jika kamu bertemu ayahmu, bantu aku memberitahunya. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Lu, dan kita semua adalah keturunan keluarga Lu, dan kita tidak bisa membasmi satu persatu lainnya di antara klan yang sama. Bagus. Luli mengangguk, lalu menambahkan selama mereka tidak macam-macam denganku, aku tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Oke, penatua tertinggi mengetahui karakter Luli, jadi sangat jarang dia berbicara seperti ini. Dia berpikir sejenak dan menyerahkan cincin luar angkasa dan berkata kali ini, keluarga tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak punya sesuatu yang baik, jadi aku akan memberimu beberapa kristal misterius dan materi spiritual. Luli, kamu adalah anak yang baik. Saya harap kamu bekerja keras untuk berlatih. Jangan sia-siakan hal ini dari saya. Menatap mata penatua tertinggi yang penuh harap, Luli tidak menolak untuk mengambil cincin itu, lalu berlutut dengan satu kaki dan membungkuk. Oke, ayo pergi, laut dan langit di luar sangat luas. Orang hebat tidak perlu takut akan kesulitan apapun, bangkit melawan angin, dan awan biru akan naik lurus ke atas. Penatua tertinggi melambaikan tangannya, menatap Luli dalam-dalam, dan menghilang ke dalam kabin dalam sekejap. Lu Feixue juga berlutut dengan satu kaki, keduanya tidak berbicara, tetapi untuk pertama kalinya mereka merasakan kehangatan yang dibawa oleh keluarga Lu. Pesawat luar angkasa lapis baja terus membelah langit malam, seperti binatang raksasa yang ganas, sangat cepat dan menghilang ke dalam kehampaan yang jauh dalam sekejap mata. Penatua tertinggi melintas di udara dan melihat Luli dan yang lainnya pergi. Setelah sekian lama, dia menghela nafas Zheng Yang, putramu sangat berbakat, dan cucumu juga mewarisi sifat harimaumu. Hanya ini yang bisa aku bantu. Lalu apakah naga itu mengaum ke langit atau mematahkan sayapnya dan tenggelam, itu semua tergantung pada takdirnya. 380